Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why am I right? You're on my side. Baby, I could hit you like that. You're in the shit out, bury aside. Today things in my pocket getting boring. Shit, bye bye. If I couldn't tell you all in my feeling, getting the shit out, bury the guy. That shit way too hot. Can't go down until you say something too loud. Please burn my ears now. Hold up, hang on. Minggu lalu, kita telah belajar tentang teks prosedur. Pada video kali ini, kita akan belajar mengidentifikasi teks laporan hasil observasi untuk mengetahui ciri, tujuan, dan isi, serta ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu yang berisi fakta dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Observer adalah sebutan untuk orang yang melakukan observasi. Sedangkan observee adalah objek pengamatan yang diobservasi. Mengapa dikatakan laporan hasil observasi? Karena 1. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. 2. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok. Judul bersifat umum. Contoh, pantai, museum, demokrasi, dan lain-lain. 3. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. 4. Objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. 5. Merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu atau definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Setelah membaca contoh teks observasi hutan bakau, dapat diidentifikasi ciri tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang luas, kondisi, dan manfaat hutan bakau. Kemudian, identifikasi ciri isi. Isi yang dibicarakan adalah membahas tempat tumbuh hutan bakau yang berada di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak atau di sekitar muara sungai. Luas hutan bakau di Indonesia antara 2,5 sampai 4,5 hektar. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai 25% dari total luas hutan bakau di dunia. Hutan bakau termasuk ekosistem yang bersifat khas karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi, salinitas tanah yang tinggi, dan mengalami daur pengenangan oleh pasang surut air laut. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Hutan bakau juga bermanfaat dalam bidang ekonomi dan ekologi. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi. 1. Istilah. 2. Kata baku. 3. Kalimat definisi. 4. Kalimat klasifikasi. 1. Istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Makna satu istilah dapat dicari dengan menggunakan kamus istilah, seperti kamus istilah ekonomi, kimia, kedokteran, politik, dan sebagainya.
Contoh istilah biologi, abiotik, amputasi, anatomi, dan lain-lain. 2. Kata baku. Kata baku adalah kata-kata yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk menulis teks laporan hasil observasi, diperlukan kecermatan dalam pemilihan kata baku. Contoh, analisis, inframerah, teknologi, imbau, antioksidan, dan lain-lain. 3. Kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Dalam laporan hasil observasi, diperlukan sebuah definisi yang berupa pengertian. Contoh, 1. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. 2. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. 3. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. 4. Kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu. Dalam laporan hasil observasi, kalimat klasifikasi sering digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian yang lebih mendalam. Contoh, 1. Makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu biotik dan abiotik. 3. Berdasarkan bahan yang dikandungnya, minuman dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu minuman mengandung soda dan minuman yang mengandung alkohol. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.